Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, Inyak Nyinyi tewas di tangan gempar bumi untuk menyelamatkan Mayang. Untungnya, ada penyelamat baru yang datang untuk menolong Mayang. Siapakah dia? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Melihat tubuh Mayang yang hanya tertutup sehelai mantel, dia sudah tahu apa yang dilakukan gempar bumi terhadap gadis itu. Sebenarnya, di satu tempat pada malam itu, Wiro sudah berniat menghentikan pengejarannya terhadap gempar bumi. Sementara dia mencari tempat yang baik untuk tidur, tapi lapat-lapat didengarnya suara teriakan, suara pekik keraungan. Suara itu didengarnya sampai berulang kali dan dari area yang sama. Penuh curiga, Wiro laksana terbang segera lari ke jurusan sumber suara. Dia berada beberapa puluh tombak di satu pendataran tinggi. Sewaktu di ambang pintu sebuah pondok yang diterangi oleh pelita, dilihatnya berdiri seorang laki-laki berpakaian hitam memanggul sesosok tubuh. Meski dalam jarak sejauh itu, Wiro tak dapat melihat jelas tampang manusia itu, namun dia yakin orang ini pastilah gempar bumi. Garis hitam di tangan gempar bumi laksana puluhan buah banyaknya. Serangannya mencurah seperti hujan deras. Tak jarang, sekaligus dia mengirimkan beberapa buah tusukan dalam satu jurus serangan. Betapapun hebatnya gempar bumi, namun segala kehebatannya itu hanya 10 jurus saja sanggup diperlihatkannya. Jurus-jurus berikutnya, dia telah kena didesak hebat oleh permainan silat orang gila yang mulai dikembangkan Wiro. Dalam keadaan terdesak, gempar bumi lepaskan senjata rahasianya. Tapi tiada guna. Sekali Wiro hantamkan telapak tangan kirinya ke muka, jarum-jarum hitam itu bermentalan kian kemari. "Aku minta tangan kirimu dulu, gempar bumi," kata Wiro. Tubuhnya maju cepat ke muka dalam gerakan yang terhuyung-huyung. Gerakan ini bagi gempar bumi merupakan suatu gerakan yang sangat mudah untuk diserang. Segera dia tusukkan garis penyingkir jiwa ke dada, lalu setengah jalan berubah menusuk ke kepala. Namun dalam gerakan yang tak teratur, Wiro berhasil mengelit tusukan itu. Dan gempar bumi memekik keras sewaktu tahu-tahu tangan lawan telah mencengkram lengan kirinya. Gempar bumi menusuk lagi dengan kalap, tapi tubuhnya terbanting ke kanan dan krak. Suara krak itu disusul dengan suara pekikan setinggi langit dari mulut gempar bumi. Lengan kirinya sebatas bahu tanggal, daging dan urat-urat berbusayan. Darah memancur. Laki-laki ini menjerit-jerit kesakitan. "Berteriaklah memanggil majikanmu, Datuk Sipatoka," ejek Wiro. 3 jari tangan kirinya menyusup ke depan. Krak! Untuk kedua kalinya terdengar lagi pekik gempar bumi. 2 buah tulang iganya yang sebelah kanan patah. "Kau akan dengan merita lebih dulu, gempar bumi. Kau akan terima imbalan atas dosa-dosa kejimu." Kembali dengan mengeluarkan jurus-jurus silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila, Wiro tusukkan lagi 2 jari tangan kanannya. Tras! Gempar bumi melolong. Biji matanya yang sebelah kanan berbusayan keluar. Tubuhnya terhuyung nanar. "Sati, bantu aku!" teriak gempar bumi. Tapi Sati sudah sejak lama terhampar di muka pintu pondok dalam keadaan pingsan. "Hei,
Kenapa tidak minta bantuan pada setan-setan penghuni sekitar tempat ini, ha? Bukankah kau manusia turunan iblis juga, ha? Bentak Wiro dan melangkah mendekati gempar bumi. Gempar bumi mundur terus. Tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu dan tak ampun lagi, tubuhnya tergelimpang jatuh, punggung menimpa sesosok tubuh. Mulanya disangkanya tubuh yang terhimpit badannya itu adalah tubuh Sati, tapi ketika ditolehnya ternyata tubuh Mayang. Satu pikiran terlintas di kepala gempar bumi. Meski bagaimanapun, dia tak ada harapan untuk hidup. Pemuda, kau inginkan perempuan ini? Ambillah. Teriak gempar bumi dan serentak dengan itu dihujamkannya kerisi penyikir jiwa ke dada Mayang. Laksana orang kemasukan setan, Wiro Sableng meraung. Seantero bergetar. Sinar putih melesat menyambar ke arah gempar bumi. Laki-laki ini coba membuang diri ke samping untuk menghindarkan pukulan sinar matahari itu. Tapi sia-sia saja. Sebagian dari tubuhnya kena tersambar dan hangus hitam. Gempar bumi menjerit. Terguling di tanah sampai 6 tombak dan mengerang kesakitan. Meski dalam beberapa kejap mata lagi, gempar bumi akan segera menghembuskan napas penghabisan, namun Wiro masih belum puas. Dia melompat ke muka, mencengkeram rambut dan dada gempar bumi. Terdengar suara patahnya tulang leher manusia terkutuk itu. Tamatan riwayat kedurjanaan gempar bumi. Wiro Sableng lari menghampiri Mayang. Di pangkunya gadis ini, darah telah membasahi dada yang tiada tertutup apa-apa. Wiro tak mempedulikan darah yang membasahi pula pakaiannya. Mayang, bisiknya. Mayang, panggil Wiro lebih keras. Diusapnya kening dan rambut perempuan itu. Sepasang mata Mayang membuka sedikit, yang kelihatan lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Wiro. Mata yang sudah mengabur itu masih sanggup juga mengenali wajah di depannya. Sakit sekali rasanya. Kau akan kuobati. Kau akan sembuh, kata pendekar 212 tersendat-sendat. Karena dia tahu kata-katanya itu tak bakal menjadi kenyataan. Mayang juga tahu ajalnya akan sampai. Seulas senyum muncul di bibirnya, dan pada kejap matanya ditutupkan, napasnya berhenti. Malaikat maut telah mengambil nyawanya. Dia mati dengan senyum masih membayang di bibirnya yang mungil dan agak membuka sedikit. Wiro tak tahu entah sudah berapa lama dia merangkuli tubuh yang tidak bernapas dan mulai mendingin itu. Dia baru sadar ketika di ufuk timur kelihatan sinar terang. Ternyata fajar telah menyingsing. Dipandanginya lagi wajah Mayang di keheningan pagi yang segar. Perlahan-lahan ditundukkannya kepalanya dan diciumnya bibir yang membuka itu dengan segala rasa kasih dan mesra. Kemudian diangkatnya tubuh Mayang, dibawanya ke pondok. Di pintu pondok tergelimpang tubuh Sati yang masih dalam keadaan pingsan. Wiro gerakan kaki kanannya. Tubuh Sati mencelat mental, dadanya remuk. Dan kalau tadi tubuhnya tak bergerak karena pingsan, maka kali ini tubuhnya itu tak berkutik lagi tanpa nafas. Di dalam pondok, Wiro menemui mayat seorang perempuan tua. Dia tak tahu siapa perempuan tua ini adanya, tapi sepintas lalu saja Wiro sudah maklum bahwa perempuan tua itu seorang yang berilmu tinggi dan dari golongan putih. Karenanya, sesudah menggali kubur untuk Mayang, digalinya lagi sebuah kubur lain untuk perempuan tua itu. Dan bila sang surya muncul menerangi jagat raya, maka di muka pondok di tepi sungai itu kelihatanlah 2 buah kuburan saling berdampingan. Matahari berada di titik tertingginya, tanda saat itu tengah hari tepat. Angin dari barat bertiup keras, menggoyang dan melambai-lambaikan segala daun-daun pepohonan hingga menimbulkan suara gemerisik yang keras. Pendekar 212 Wiro Sableng berdiri di satu pendataran tinggi. Tak dipedulikannya keterikan sinar matahari. Tak diacukan butir-butir keringat yang turun mendekati alis matanya yang tebal. Juga tak dipedulikannya hembusan angin yang keras. Seperti tak terdengar di telinganya suara gemerisik daun-daun pepohonan. Sepasang mata dan perhatian pendekar 212 tertuju lurus-lurus ke muka. Jauh di hadapannya menjulang sebuah bukit putih. Bukit putih apakah itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai.
Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.